Yuhu, hello everybody. Oke, kali ini untuk pertama kali kami akan merangkum alur cerita bertemakan bencana yang berjudul The Day After Tomorrow tahun 2004. Film ini diperankan oleh teman saya saat hiking di puncak Everest, Jake Gyllenhaal. Dan tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Oh yeah. Diawali diperlihatkan benua Antartika dan peneliti yang bernama Jack. Ini orangnya, yang mana ia mempelajari ilmu klimatologis atau iklim jangka panjang, di mana ia beserta temannya sedang mengebor di dalam es untuk mengetahui apakah di sana ada bukti korupsi penjabat atau tidak. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba yang hampir membuat teman Jack terjatuh, namun beruntungnya ia masih bisa berhasil diselamatkan. Jack yang tidak ingin melewatkan sampel penelitiannya tersebut, nekat melewati jurang dan dapat kembali dengan selamat. Lalu yang paling mengejutkannya adalah retakan itu membuat benua Antartika seolah terbelah. Beberapa hari kemudian Jack menjadi pembicara dalam pertemuan PBB dan ia menceritakan hasil penelitiannya serta kejadian kemarin. Jack menyimpulkan jika bumi terus-menerus terkena pemanasan global, maka iklim akan mengalami perubahan drastis. Bahkan dalam jangka waktu 100 atau 1000 tahun ke depan, bumi akan mengalami zaman es. Kembali ke negara Jepang, di sana mengalami hujan es batu sebesar sekepalan tangan manusia, hingga membuat semua orang di sana panik. Sementara itu, Jack sedang bersama putranya, Sam. Ini dia bebengnya. Ia berkata bahwa ia ingin menjadi pangeran Persia, namun karena ia mengikuti kompetisi, Jack pun mengantarkannya. Don't worry about it, Sam. Beralih keluar angkasa, para astronot kaget melihat bumi yang diselimuti oleh awan. Entah apa yang terjadi, tetapi yang pasti itu cukup mengerikan. Sam sendiri juga sudah terbang bersama temannya untuk mengikuti kompetisi. Namun tiba-tiba penumpangnya dikagetkan dengan adanya guncangan karena melewati titik badai. Sementara itu seseorang profesor kebingungan karena malfungsi pelampung di laut yang mungkin saja karena badai yang terjadi. Singkat cerita, Sam beserta temannya telah sampai ke New York dan mereka dikejutkan dengan fenomena burung yang baru saja bermigrasi. Lalu Jack pun ditelepon oleh profesor yang tadi. Dan profesor itu menegaskan bahwa teori Jack atas penelitiannya mungkin tidak akan terjadi ratusan tahun ke depan. Namun saat ini juga. Bukan tanpa alasan profesor berkata demikian, karena suhu telah turun drastis ke 13 derajat Celcius dan beberapa pelampungnya yang telah dipasang tidaklah berfungsi. Dan keesokan harinya, tepat di Los Angeles terjadi puting beliung yang banyak sekali di tengah-tengah kota. Oh my God, Lisa, are you getting this on camera? Jack sendiri menghubungi Sam untuk segera meninggalkan New York. Namun Sam sendiri malah cengengesan yang membuat Jack pun membentaknya. Lalu Jack pun menemui Wapres dan memintanya untuk mengevakuasi segera warga Amerika secepatnya. Karena jika terlambat semuanya akan mati habis berantakan. Namun tanggapan mengkirakan dari Wapres bahwa sang Wapres tidak memperdulikan peringatan Jack. Di sisi lain kita diperlihatkan 3 helikopter yang memasuki pusaran awan yang sungguh mendahsyatkan. Tetapi karena suhu yang sangat ekstrim membuat helikopter-helikopter itu membeku seketika.
Dan ketika salah satu tentara itu keluar, seketika membeku. Yang intinya bahwa suhu di permukaan itu lebih dingin dari sikat doi kepada Anda. Wow. What the hell is going on? Bloody fuel lines are starting to freeze. Hot engine pressure is dropping. Rotor RPM is dropping. Come on, you bastard! What I'm about to tell you. Lalu Sam pun pergi ke rumah temannya yang ada di sana. Lalu melihat berita bahwa akan adanya bencana dan akan pergi mengungsi dari sana. Saat akan keluar, mereka pun sadar bahwa sepertinya mereka telat untuk menyadari itu. Terlihat di kota air telah mengenang seluruhnya. Dan masih ada juga gelandangan yang mengutil makanan, lalu ia akan pergi ke dalam perpustakaan. Namun tak boleh karena ia membawa anjing. Sam sendiri mencoba melewati banjir bersama teman-temannya, yang dimana teman wanitanya tersebut tergores saat akan menyelamatkan ibu dan anak di dalam taksi. Tanpa mereka sadari, terjadilah tsunami yang tingginya setinggi patung Liberty dan menggelamkan seluruh kota. Lalu Sam pun mencoba menyelamatkan temannya yang masih di luar sana. Ia pun menghentak menjemputnya dan alhasil mereka beruntungnya berhasil. Jack sendiri mendapati kontak dari temannya dan mendapatkan informasi bahwa suhu di dalam badai itu mempunyai suhu yang sangat-sangatlah rendah dan dalam kurun waktu 10 hari bumi akan kembali ke zaman es. Kembali di sisi Sam yang telah aman di perpustakaan kota karena ingin mengabari ayahnya, lalu ia menuju ke bawah tanah hendak menggunakan telepon umum. Namun sayang di bawah telah tergenang air tsunami. Namun karena takut Jack khawatir dengannya, Sam pun akhirnya mengabarinya dan Jack menyarankan untuk Sam tidak kemana-mana karena masih ada gempa susulan yang mungkin akan terjadi. Dan Jack pun segera menjemput Sam. Semua orang pun terkejut akan kehadiran kapal pesiar yang melewati bangunan dan sepertinya semua penumpang telah tewas karena tidak adanya tanda-tanda mereka dari luar. Jack sendiri ditemui sahabatnya anggota pemerintahan dan Jack sendiri disuruh menemui presiden secara langsung. Dan Jack pun akhirnya menerangkan fenomena yang terjadi lalu meminta Pak Presiden untuk segera mengevakuasi warga Amerika Selatan agar tidak bernasib sama dengan warga Amerika Utara. Namun Pak Wapres yang seru saja mengkirakan suasana untuk tidak terburu-buru, tetapi karena akibatnya sendiri malah membuat warga Amerika Utara jadi meninggal. Akhirnya daerah utara terlambat dievakuasi. Kembali ke sisi Sam, terlihat banyak sekali warga-warga yang berbondong-bondong keluar untuk pergi ke kota. Dan sang security pun berpidato bahwa kita harus mengikuti mereka ke tempat yang aman. Mendengar hal tersebut, Sam pun mencoba mencegah warga untuk keluar dan menyuruh mereka tetap menghangatkan diri di dalam sesuai saran sang ayah yang memang ahli dalam bidang tersebut. Dan seperti Wapres tadi, sebagian dari mereka tetap nyeloneh keluar dan mengambil nasib mereka sendiri terhadap badai yang akan datang. Setelah beberapa orang pun meninggalkan Sam, akhirnya rombongan Sam pun mencari tempat perlindungan, mencari barang dan menghangatkan diri mereka masing-masing. Di sisi Jack sendiri hendak menjemput anaknya yang seperti kita ketahui bahwa bagian utara akan terjadi lagi bencana badai susulan dan Sam pun telah mendapatkan barang yang sekiranya mereka butuhkan. Namun rombongan security dengan keras kepalanya sendiri akhirnya merasakan dampak dari keganasan suhu yang mulai turun drastis. Jack pun bersama temannya menuju menggunakan mobil. Namun dikira trek yang telah dilalui tidaklah mendukung, akhirnya mereka pun mulai berjalan dan pada akhirnya tanpa mereka sadari ternyata mereka sedang berjalan di atas gedung yang dimana di atas gedungnya itu adalah kaca dan membuat salah satu teman Jack jatuh mati. Kembali di Sam sendiri sedang mengobati kaki teman wanitanya yang tadi tergores infeksi.
Untuk itu Sam beserta temannya masuk ke dalam kapal dan berharap ada obat dan makanan di dalam sana. Para astronot pun telah melihat perubahan badai yang telah mendahsyatkan yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Seperti kita tahu juga, Sam dan temannya telah memasuki ke dalam kapal. Dan tidak untuk terkena dahsyatnya bencana, mereka harus segera mungkin menuju ke perpustakaan. Dan setelah mendapatkannya, tak diduga Sam pun beserta kawan-kawannya dikejar oleh segerombolan Aerowolf yang telah datang. Sementara itu Jack dan temannya pun juga berjuang untuk terus bertahan hidup. Lalu mereka melihat bendera Amerika yang tiba-tiba membeku seperti di dalam kulkas. Setelah Sam menghindar dari kejaran para Aerowolf, akhirnya Sam pun membantu temannya yang sempat tergigit oleh serigala. Dan di kejauhan kita dapat melihat seberapa mengerikannya bencana itu. Dan Sam pun bergegas masuk ke dalam perpustakaan. Menutup pintu serta membakar buku lebih banyak agar suhu di dalam sana tetap terjaga. Dan setelah badai mereda, Jack pun melanjutkan perjalanannya di mana mereka menemukan rombongan jenazah yang sangat banyak, termasuk si security. Dan di saat matahari mulai tampak, mereka melihat pemandangan yang luar biasa indah mulai dari patung Liberty yang membeku, kapal membeku, dan hati yang membeku. Dan sesuai lokasi Sam yang katakan, Jack dan sahabatnya akhirnya dapat menemukan mereka. Sam masihlah dalam keadaan hidup karena perapian yang mereka buat. Tak lama kemudian tim evakuasi pun datang dan banyak terlihat dari sana orang-orang selamat karena melakukan mungkin saja hal yang sama dengan Sam. Dan pada akhir film para astronot diperlihatkan bahwa kondisi bumi sekarang sangatlah bersih tanpa adanya polusi. Jadi teman-teman, kita bisa mengetahui bahwa ini apa yang terjadi jika bumi masih dalam masa kritis. Mereka akan menembuhkan dirinya sendiri. Oke, mantap.